Selamat pagi, apa kabar untuk Anda sahabat Sonora yang juga ada di seluruh Sonora Network pagi hari ini. Semangat sekali ya. Ambil contekannya dulu. Siap. Saya mau menyapa sahabat Sonora yang ada di mana pagi hari ini ya, yang ada di seluruh network. Ya, ada di Surabaya, Yogyakarta, Solo, Semarang, Bandung, Cirebon, Purwokerto, Malang, Palembang, Pontianak, Bangka, Banda Aceh, Banjarmasin, Palangkaraya, Bali. Ada yang kurang disebut nggak ya, Telo ya? Kalau ada yang banyak ya, luar biasa ya. Dan untuk teman-teman Surabaya, besok kita ketemu di Surabaya. Okay. Ya, saya besok ada di seminar di Surabaya. Mantap. Dan pastinya setiap Rabu pagi kita ketemu lagi dengan Pak Eloy Zaluku, seorang theocentric motivator, sales trainer, leadership coach, and managing director of Capstone Group. Dan tema hari ini adalah, wow, luar biasa sekali. What Rev Salespeople Know and Do. Apa yang diketahui dan dilakukan oleh Rev Salespeople untuk menjadi TOP Performers. TOP BGT. Iya, ya, ini penting sekali nih. Siap. Karena kita akan tahu cara kerja otak sang prospek atau konsumen. Wow, bagian mana di otak yang memutuskan membeli atau tidak. Tahu juga cara berkomunikasi paling efektif. Dan salah satunya adalah the power of storytelling. Oh, jadi sebagai salespeople juga harus storytelling gitu ya, Pak Elo ya? Pasti dong. Dulu waktu anak Mbak Yulis masih kecil suka dikasih ini nggak, cerita sebelum bobo. Oh iya, itu bedtime story. Pasti. Senang banget pastinya ya. Ya, sambil nanya-nanya gitu kan, dia berimajinasi. Iya, dan itu ternyata itu berlangsung sampai kita tua sebetulnya. Semua orang itu suka cerita. Nah, nanti kita akan bahas karena selama ini teman-teman sales kalau bertemu dengan seseorang, kalau presentasi ya, itu kita berbicara mengenai value propositions-nya. Saya ganti hands dulu ya sebentar. Biar lebih cakepan. Lebih cakepan dikit. Enggak, Pak Eloy pagi ini udah ganteng banget ya. Saya selalu ganteng kalau lagi di studio ya. Bahkan sekarang Bapak Ibu pendengar Sonora, saya lagi berdiri ini sekarang ya, supaya lebih termotivasi. Okay. Anyway, jadi itu yang kita bahas hari ini Mbak Yulis. Tetapi saya punya statement awal nih untuk teman-teman Sonora di seluruh tanah air, Beta. Dalam bahasa Inggrisnya nanti saya terjemahkan. The more call you make, the more people you meet or visit, the bigger the opportunity for your sales success. Itu adalah yang pertama. Jadi kalau kita berbicara mengenai final lap, kita berbicara mengenai 3 bulan menjelang akhir tahun ini dan bagaimana kita mencapai target, maka kalimat ini yang saya mau ingatkan. Semakin banyak telepon, call yang Anda berikan, semakin banyak orang yang Anda temui atau customer visit, maka semakin besar kemungkinan kesuksesan penjualan Anda hari ini. Dari pengalaman pribadi dan orang-orang top performers yang saya tahu, yang saya temui, ini adalah sebuah kebenaran. The more call you make today, semakin banyak telepon yang Anda lakukan, semakin banyak orang yang Anda telepon, semakin banyak orang yang Anda temui, semakin banyak customer visit, semakin besar juga kemungkinan kesuksesan penjualan Anda. Itu adalah berbicara mengenai the number games. Waktu berbicara mengenai relationship itu penting. Waktu berbicara mengenai value creation itu penting. Waktu berbicara mengenai customer engagement itu penting. Tetapi sahabat Sonora di seluruh tanah air, kebenaran kalimat terdahulu tadi itu tidak bisa dibantah. Saya ulang, semakin banyak telepon yang Anda lakukan hari ini, semakin banyak visit customer yang Anda lakukan hari ini, semakin besar kemungkinan kesuksesan penjualan Anda. Itu lakukan dulu ya. Dan kemudian setelah teman-teman Sonora mendapat kalimat itu, Mbak Yuli, saya bercerita tentang kejadian waktu saya masih kecil dulu. Kenapa tuh Pak Eloy? Karena kita suka cerita kan. Iya. Hari ini kita berbicara mengenai the power of storytelling. Nah, Mbak Yulis, waktu dulu saya masih kecil, itu sekitar usia 5 tahun, itu di kampung kami ada pesta pernikahan. Yang cukup meriah, ya. Dan sebagai anak-anak kecil, melihat teman-teman saya pada pergi ke pesta itu, saya juga pengen ke pesta itu. Tapi waktu saya meminta izin ibu saya, mama atau kami sebutnya Ina, di kampung kami, ternyata ibu bilang, "Nak,
kita tidak diundang. Wah, jadi itu bisa terjadi juga tuh di kampung Mbak Yulis. Ibuku seorang janda, ditinggal ayah waktu saya masih umur 9 bulan. Dan kadang kita mendapatkan perlakuan yang kurang enak gitu. Pada intinya adalah saya tidak boleh pergi ke pesta itu karena keluarga kami tidak diundang. Anak kecil usia 5 tahun pingin pergi tapi nggak pergi karena tidak diundang. Sedih banget. Dan bukan hanya sedih banget, saya merasa ditolak. Saya merasa keluarga kami ditolak. Sepertinya kejadian itu tidak ada efek apa-apa di kemudian hari. Tapi ternyata setelah saya belajar Master of Arts in Counseling, selama 1 semester kami belajar mengenai teori kepribadian. Nah, teori kepribadian, salah satu di dalamnya adalah namanya itu teori psikoanalisa. Siapa yang mengembangkannya? Sigmund Freud, salah satu di dalamnya, yang berbicara mengenai conscious dan unconscious mind. Lalu Erik Erikson, salah satu yang berbicara, salah satu psikiater yang sangat terkenal di dalam psikoanalisa ini. Nah, Erik Erikson ngomong bahwa di dalam teorinya, apa yang terjadi di waktu kecil itu mempengaruhi kita sampai hari ini. Nah, saya baru tahu ternyata kejadian usia 5 tahun itu berlanjut sampai saya besar. Itu sebab kenapa waktu saya masih SMA, bahkan waktu sampai sekolah di Melbourne pun, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa saya ini dibiayain oleh orang lain. Mereka pikir saya ini anak bupati di satu pulau. Dan waktu saya masih SMA dulu, tidak ada seorang pun teman baik saya, apalagi pacar, yang saya ajak ke rumah kami waktu saya sudah di Jakarta. Kenapa? Karena saya punya ketakutan. Ketakutannya apa? Ketakutan ditolak. Karena ternyata setelah saya mendalami dan dikonselingkan selama 1,5 tahun, saya baru tahu kejadian 5 tahun yang lalu mempengaruhi level of confidence saya, level kepercayaan diri saya sampai saya besar. Sampai akhirnya nanti waktu di Melbourne itu saya pacaran dengan orang bernama dengan Sayaka. Sayaka anak Jepang. Dan akhirnya kami, singkat ceritanya, di dalam buku yang dituliskan oleh Mbak Albertine Endah, Perjalanan Hidup Saya dari Gubuk, Jakarta, Melbourne, dan hari ini, itu ada kisah dengan Sayaka yang akhirnya kami berpisah dan saya ternyata galau berat, ya. Bagi orang yang tidak mengendalami tentang psikoanalisa, dia membaca kisah itu, dia akan, waduh, masa sih gara-gara putus cinta aja ternyata galau berat. Tetapi kalau seorang belajar mengenai psikologi dan belajar psikoanalisa, dia akan tahu teori Erikson, bahwa apa yang terjadi 5 tahun yang lalu membuat saya menjadi pribadi yang sangat takut ditolak. Dan ketika saya berpisah dari Sayaka, saya tidak hanya kehilangan seorang pacar, saya merasa ditolak dan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Nah, apa arti dari bercerita ini dengan sales? Pertanyaan saya waktu saya bercerita seperti ini, Mbak Yulis mendapatkan merasa apa? Mendapatkan insight. Ya, dan merasakan apa? Merasakan apa ya namanya? Oh, ternyata pengalaman yang tidak enak bisa bisa mengubah seseorang menjadi lebih kuat dan lebih tahu solusi menghadapi masalah kemudian hari. Oke. Nah, dan itulah yang saya sebut sebagai the power of storytelling. Storytelling. Dan nanti kita mau ngajak teman-teman Sonora ini. Kalau di workshop kami, itu saya berikan waktu di mana mereka mempersiapkan cerita-cerita yang bisa mereka sampaikan waktu bertemu dengan seseorang atau waktu misalnya memberikan presentasi. Jadi tidak langsung berbicara mengenai produk. Kenapa? Karena kalau berbicara langsung mengenai produk, itu kita berbicara kepada otak kiri sang prospek. Otak kiri itu berbicara mengenai logika. Kalau kita berbicara dan ada ceritanya, itu kita sedang berbicara dengan otak kiri sang prospek. Nah, nanti kita akan lihat ternyata si prospek, si konsumen membuat satu keputusan membeli atau tidak dari seorang salesperson, dari seorang AE, dari seorang RM atau RO. Umumnya, ini hasil penelitian, tidak menggunakan otak kiri,
melainkan otak kanan. Tetapi selama ini training-training kita itu berpusat di dalam berbicara mengenai bagaimana kita berbicara yang tanpa sadar semua yang kita siapkan itu adalah berbicara pada otak kiri. Padahal si konsumen mengambil keputusan umumnya menggunakan otak kanan. Tidak heran kalau seringkali kita jualan dan mereka tidak membeli dari kita. Dan saya juga tahu setelah mendengar cerita, saya menjadi lebih peduli, lebih curious, ingin tahu lebih banyak lagi. Exactly. Dan itulah tujuannya, supaya cerita itu sampai nanti, terus. Tapi minimal cerita itu adalah membuat si prospek, si nasabah, si konsumen itu dari awal sudah engage dengan kita dulu. Kenapa? Karena otak kanannya, emosinya sudah dipuaskan terlebih dahulu. Nanti kita break, lanjutkan kembali. Otak kanan akan bermain ya pagi hari ini ya Pak Eloy. Kita juga akan berbicara mengenai 3 struktur otak. Ada limbik, ada reptil, dan ada neokortex, dan bagaimana itu mempengaruhi penjualan setiap orang sales. Baik, setelah yang berikut ini. Stay tuned with us, Sonora Network. Selamat pagi Sobat Sonora Network yang baru saja bergabung bersama kami di Radio Jaringan Sonora. Anda kembali ikuti Sales Mastery bersama Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Managing Director of Capstone Group. Dan kita membahas mengenai apa yang diketahui dan dilakukan oleh Rave Salespeople untuk menjadi top performers. Dan yang menarik adalah Rave salesperson ini tahu cara kerja otak sang prospek atau konsumen ya Pak Eloy ya? Yes. Jadi kita berbicara harus dari otak kanan terlebih dahulu, karena otak kananlah yang lebih mudah untuk kita engage. Yes, persis. Dan kalau tadi kita katakan what Rave Salespeople know and do, bagi teman-teman yang baru tune in dengan Sonora hari ini, Rave itu adalah satu konsep yang kami bangun. Rave ya, bukan Rave. Kemarin saya dapat Twitter tulisannya Rave, R-E-I-F. Bukan ya Pak, Rave itu adalah tulisannya Romeo, Alpha, Victor, dan Echo. Rave itu adalah relationship based and value creation selling. Saya sangat percaya kalau mau berhasil di dunia bisnis dengan persaingan yang semakin menggila seperti hari ini, kita butuh 2 hal. Yang pertama adalah kemampuan untuk membangun hubungan, memulai hubungan dengan orang lain. Yang di dalam konsep ini ada 3 hal, 3C. Yang pertama klik, yang kedua communicate, yang ketiga adalah connect. Jadi di dalam relationship ada klik. Bagaimana pertama kali kita bertemu dengan seseorang, first impressionnya sendiri itu sudah baik. Ada kliknya. Nggak selalu loh Mbak Yulis kita ketemu dengan seseorang langsung klik. Betul. Nah, apa saja yang dilakukan supaya bisa klik? Nah, itu ada pembahasannya sendiri. Tetapi kalau sudah klik, kemudian kan ada communicate-nya. Nah, waktu berkomunikasi itu juga ada ilmunya, supaya ujungnya adalah connect. Dengan siapa? Dengan hati sang prospek, dengan hati si konsumen. Nah, itulah yang sedang kita bicarakan ini. Bagaimana memenangkan hati si konsumen. Dan tentu saja ada bagian value-nya. Kalau dalam Rave Selling, value itu berbicara mengenai 3C juga. C yang pertama adalah care-nya. Jadi ada rasa pedulinya. Dan yang kedua adalah ada creativity-nya. Harus, Anda tidak mungkin bisa memberikan pelayanan terbaik atau yang kita sebut sebagai value added kalau Anda tidak kreatif. Jadi creativity in giving service itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, biasanya dalam workshop kita juga bisa 2 jam sendiri nih hanya untuk berbicara mengenai creativity in giving new atau hal-hal yang baru kepada konsumen. Nah, C yang terakhir adalah konsistensi. Itu adalah sesuatu yang mudah diomongin tetapi tidak mudah untuk dijalankan, kecuali komitmen yang sangat tinggi. Jadi konsistensi, dan ujungnya nanti adalah engagement yang berbicara mengenai credibility. Jadi konsumen Anda senang pada Anda, konsumen Anda loyal pada Anda karena Anda sudah melakukan 7C tadi. Nah, hari ini yang sedang kita bicarakan tadi, dan bagi sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat kita yang setiap Rabu mendapatkan
SMS dari kami. Yang tadi saya sampaikan pagi ini adalah selling is not just a matter of getting buyers to purchase goods and services. Jadi selling bukan cuma sekedar jualan barang atau jasa, tapi salah satu hal yang fundamental adalah about influencing people. Apa itu? Mempengaruhi seseorang, mempengaruhi mereka supaya mereka apa? Believe in what you believe. Percaya, yakin pada apa yang Anda yakini. That is selling. Membuat seseorang itu menjadi percaya. Tapi bagaimana kok dia bisa percaya? Nah, itu yang kita bicarakan. Ternyata selama ini Mbak Yulis dalam proses penjualan, para sales itu menjual dengan logika. Tidak salah sih, tetapi menurut saya itu hanya satu sisi mata uang, logika. Justru satu sisi yang lain yang jauh lebih berpengaruh menurut para peneliti termasuk Daniel Goleman, bahkan ada satu filsuf yang lebih lama lagi, lebih dulu lagi, Aristotle, mengatakan bahwa ternyata kita membuat keputusan tidak berdasarkan logika, tetapi berdasarkan emosi dan perasaan. Nah, para sales tapi selama ini diberikan tools atau alat berupa daftar pertanyaan untuk menggali kebutuhan pelanggan yang mereka sebut sebagai fact finding. Ini sesuatu yang baik, sangat penting, tetapi sekali lagi ada hal ini hanya satu sisi mata uang, ya. Karena fact finding itu untuk menemukan apa sih kebutuhan dari si prospek, dan kemudian nanti kita memberikan solusi melalui produk atau jasa yang kita punya. Tetapi sekali lagi, sesungguhnya hal ini umumnya tidak selalu efektif, karena faktanya adalah, Mbak Yulis, manusia itu membuat keputusan tidak berdasarkan logika, tidak berdasarkan rasional ketika mereka memutuskan atau membeli sesuatu, tetapi berdasarkan apa? Seorang salesperson yang hebat, yang saya sebut sebagai rave salesperson, dia bukan hanya jago mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada konsumen. Dia tidak hanya jago untuk fact finding, tetapi dia juga adalah seorang yang sangat ahli di dalam membangun koneksi emosional dengan si prospek, yang di dalam sales proses kita sebut sebagai building rapport, yang di dalam rave selling kita sebut sebagai click, communicate, connect. Nah, jadi penjual, si rave salesperson ini, dia mempunyai intuitif untuk membangun hubungan. Mereka juga seorang pendengar yang sangat baik. Mereka mempunyai ketulusan dalam membantu, dan mereka membangun level kepercayaan yang sangat tinggi dengan pelanggan. Karena apa? Mereka mengerti bahwa ternyata otak itu ada 3 bagian. Jadi ternyata Mbak Yulis, otak kita ini bagi orang awam kita pikir otak ya otak, ya. Tetapi ternyata pada pertengahan tahun 90-an, Mbak Yulis, itu kemajuan dalam teknologi telah memberikan ilmuwan kemampuan untuk memonitor proses kerja otak kita dengan munculnya yang namanya MRI. Apa itu? Magnetic Resonance Imaging. Yaitu scan otak, Mbak Yulis, yang bisa melihat cara kerja otak kita. Nah, bedanya otak dan pikiran, Mbak Yulis, tahu nggak? Otak itu fisiknya, kalau pikiran yang ada di dalam otak. Pinter banget. Iya loh, benar. Oh, benar ya? Sekali, iya. Wah, jadi, luar biasa. Kan kita pernah mendengar begini, gunakan dong otaknya, ya. Lalu kita mendengarkan the power of mind. Jadi otak itu fisiknya, pikiran itu adalah apa tadi? Yang ada di dalam otak tersebut. Oke, tapi kita harus break dulu, Pak. Kita akan lanjutkan. Sabar ya, teman-teman. Karena menarik nih pagi ini kita bicara mengenai otak dan pikiran. Ini bagus sekali, dan ini sangat penting kepada teman-teman sales semuanya, ya. Kita akan kembali tetap bersama Pak Eloy Zaluku di Sales Mastery. Stay tuned with us, Sonora Network. Kembali bersama Pak Eloy Zaluku pastinya, seorang theocentric motivator, sales trainer, leadership coach, and managing director of Capstone Group. Kita masih membahas mengenai what rave sales people know and do, apa yang diketahui dan dilakukan oleh rave sales people untuk menjadi top performers. Dan silakan untuk Anda yang berpartisipasi pagi hari ini bergabung dengan kami. Ya. Pak Eloy punya oleh-oleh. Pasti.
Jadi kita akan memberikan buku. Yes. Satu buku saya yang pertama, Life Success Triangle, yang sudah menjadi bestseller dan membelokkan sejarah hidup ribuan orang di berbagai penjuru dunia. Dan di situ saya berbicara lebih kepada motivational. Jadi saya berbicara mengenai success triangle. Apa itu personal mastery, interpersonal mastery, dan spiritual mastery. Itu adalah training-training juga yang sudah saya sampaikan sejak tahun 2004 di lebih dari 100 sekian perusahaan. Dan Anda akan mendapatkan bukunya. Atau Anda bisa mendapatkan buku Eloy, itu judulnya. Ini adalah kisah perjalanan saya dari Gubuk sampai Jakarta, sampai Melbourne, dan sampai hari ini ditulis oleh penulis ternama Mbak Albertine Endah. Jadi kalau Anda nanti membaca Success Triangle-nya, Anda akan mendapatkan motivasinya. Dan waktu Anda membaca buku Eloy-nya, Anda akan tahu kenapa Coach Eloy bisa sampai pada konsep Success Triangle yang dari training-training kami banyak orang mengatakan is totally different. Ada approach yang berbeda. Dan siapa tahu kalau Anda membaca buku yang Eloy itu nanti, menurut cerita nih, mudah-mudahan semua lancar, 2014 kita akan memulai syuting membuat film berdasarkan novel ini. Pasti jadi, ada saya di dalamnya. Yes, jadi bagi Anda yang beruntung hari ini akan mendapatkan masing-masing satu buku. Tapi kalau Anda tidak beruntung hari ini, minggu depan masih bisa didapat kesempatan. Atau Anda langsung ke Gramedia, bisa membeli bukunya di sana ya. Berkaitan dengan tadi itu otak dan pikiran. Ya. Itu bagaimana Pak Eloy? Kita lanjutkan? Kita lanjutkan. Jadi ternyata kita punya yang namanya 3 bagian otak. Yang pertama adalah reptilian brain. Ini survival brain, nama lainnya. Nah, reptilian brain adalah bagian otak yang paling primitif, Mbak Yulis, ya, yang mengatur fungsi dasar untuk bertahan hidup seperti bernafas, ya, aliran darah serta perilaku naluriah yang terkait dengan agresi, keputusan dalam meresponi keadaan bahaya atau mengancam. Misalnya, saya lagi jalan nih, lagi nyebrang. Ternyata itu ada sepeda motor atau ada mobil yang kencang banget. Saya diklaksonin. Itu yang langsung bertindak itu adalah survival brain. Saya langsung menyelamatkan diri. Entah mundur, entah lari, maju, dan sebagainya. Itu sebetulnya bukan hanya manusia yang punya. Kucing di rumah juga punya. Jadi kalau kita hanya menggunakan reptilian brain, itu sebetulnya kita tidak jauh beda dengan seekor kucing. Tetapi apakah ini yang digunakan oleh si konsumen ketika kita jualan? Berpengaruh juga, tetapi kita lihat dulu ada otak yang kedua yang orang menyebutnya limbic atau emotional brain. Nah, namanya saja emotional brain. Sehingga waktu kita jualan, kita harus mencari berbagai macam teknik untuk bisa nyangkut ke otak bagian emotional ini. Nah, apa itu? Limbic brain itu yang membedakan sekelompok mamalia dengan spesies lain. Dan biasanya di dalam otak bagian limbik ini, Mbak Yulis, itu kita belajar, kita mengingat, kita beradaptasi, kita berubah. Disitulah di dalam limbik ini ada seluruh macam yang bersifat dan berhubungan dengan emosi. Misalnya marah, misalnya sedih, senang, happy, ada di dalam otak si limbik ini. Dan kalau si otak ini bisa dipengaruhi dan dia merasa I'm happy, saya senang denganmu, maka biasanya sudah setengah jalan untuk closing the cells. Maka kalau tadi ada pertanyaannya, ada ribuan pertanyaan, hari ini ada. Iya, wow, sudah banyak sekali pertanyaan. Salah satunya adalah apa yang tadi yang pertama itu lucu, itu apa tadi? Pak Eloy bisa main alat musik nggak, katanya gitu. Kalau iya tolong dong mainkan di acara Eloy Zaluku setiap Rabu pagi untuk para penggemar Bapak nih. Lama-lama saya jadi Elo, bukan Eloy ini. Tapi bocorannya kan Pak Eloy bisa jago main gitar kan? Ya, jadi kita harus latihan ini karena dulu waktu SMA kami pernah punya grup band. Oh gitu. Ya, tapi udah lama sekali nggak main. Ini adalah permintaan yang menarik, Ibu atau Bapak, Mbak, Mas. Saya latihan dulu ya. Kita tunggu ya, sabar. Mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi atau minggu depannya ada lagi. tahun depan.
Yes. Kita akan dengarkan Pak Eloy memetik gitar dan saya akan menyanyi. Dikit aja sumbang. Dari Solo ada Pinta katanya, Pak Eloy. Gimana sih cara membuat customer itu pada saat first impression sudah langsung klik dengan kita sebagai marketingnya? Very good. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi saya ulang lagi ya, ada klik, ada communicate, ada connect. Itu dalam relationship. Klik, first impression, ya sudah pasti ya. Anda muncul dengan yang namanya adalah senyuman. Itu sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi tidak semua orang bisa memberikan senyuman yang tulus dengan baik dan dengan konsisten. Ya, jadi Mbak, latihan senyum dulu ya. Kemudian tentu saja eye contact-nya. Ya, jadi tidak semua orang juga terbiasa dengan eye contact, itu tatapan mata. Jadi Mbak saya minta hari ini dan selama minggu ini saja, kalau Anda bertemu dengan 10 orang, Anda kalau berbicara tatap wajahnya, ya, matanya, tapi jangan juga kelamaan, dipikir nanti naksir, ya. Hal yang lain tentu saja performance Anda, cara Anda berpakaian, sudah pasti yang namanya orang sales, sebelum Anda menjual produk dan jasanya, Anda menjual sesuatu lebih dulu, dan itu adalah Anda menjual diri. Jadi yang namanya emosional juga, yang selimbik ini, salah satunya adalah Anda tidak boleh tampil jika tidak wangi, minimal jangan bau. Ini dasar sekali. Kenapa? Karena ternyata wangi-wangian itu mempengaruhi si limbik, otak limbik tadi itu loh. Jadi kalau Anda sebagai seorang sales woman atau seorang sales man, kan misalnya kemana-mana Anda naik motor nih. Anda dulu waktu saya pertama kali jualan yang namanya sales training begini Mbak, itu 2004. Kemana-mana awalnya saya naik bus, lalu kemudian saya dapat uang, saya beli sepeda motor, nyicil. Jadi kemana-mana yang namanya kita naik motor kan setelah kita beres kan bau asap dan segala macam. Biasanya di dalam tas laptop saya itu ada 2 hal. Yang pertama adalah gel rambut. Jadi kan kalau kita pakai helm kan itu rambutnya kan tidak seganteng seperti hari ini nih. Jadi biasanya saya turun dari motor, sebelum saya jualan, saya cari apa dulu? Saya cari namanya toilet. Di toilet itu saya bisa 10 menit, 15 menit sendiri tuh. Ngapain? Karena rambutnya mesti dibikin keren dulu. Dan di dalam tas itu ada yang kedua, namanya adalah parfum. Parfum nggak perlu yang mahal-mahal banget. Dan juga tidak perlu sampai wangi-wangi banget. Tetapi ternyata parfum itu mempengaruhi, waktu kita mencium wanginya, ternyata itu mempengaruhi si limbik, emosional. Nah, ini adalah salah satu klik dari awal saja dia udah senang. Nah, jadi dan tentu saja yang paling menarik juga dari klik adalah yang namanya itu similarity. Jadi sebaiknya sebelum Anda bertemu dengan prospek, apalagi kalau orang terkenal. Nah, seperti kemarin ini saya bertemu dengan orang yang sangat luar biasa. Dan I want to say thank you to Mbak Dana Afriza yang memperkenalkan saya dengan one of the best CEO in CEO dan sekarang sudah menjadi chairman, commissioner, Pak Hengki Setiawan. Beliau adalah sekarang sebagai president commissioner di Tifon Indonesia, Tifon Mobile Indonesia Tbk. Dan saya memang mengundang beliau. Mudah-mudahan beliau ada waktu untuk bersama kita minggu depan. Karena kita mau belajar mengenai sales and marketing. Karena Anda tahu bagaimana beliau memulainya dari menjual handphone yang besar itu, yang seperti batu bata itu, dan sekarang bisa menjadi salah seorang yang luar biasa lah. Saya mendengar kisahnya selama 2 jam kita berbicara di kantornya dekat sini. Itu sangat inspiring sekali. Bertemu dengan CEO juga Ibu Lili dan Pak Samuel di sana, orang-orang yang sangat hebat. Tetapi sekalian nih, tanggal 30 Oktober itu berarti hari Rabu terakhir. Di tempat ini kita akan kedatangan tamu spesial. Jadi everybody mark your calendar. Kita akan kedatangan tamu spesial. Ini adalah dengan Pak Antoni Suwandi. Beliau dulu adalah retail director dari ANZ dan sekarang menjadi vice
Presiden Director di Bank Victoria. Kita juga akan belajar banyak sekali marketing strategi, leadership, dan beliau akan berbicara juga pengalaman-pengalaman beliau mengenai sales dan tips-tips untuk orang-orang sales, khususnya untuk teman-teman yang bekerja di perbankan, RO dan segala macam. Baik. Nah anyway, jadi kita sampai di mana nih? Iya, kita akan lanjutkan lagi tadi klik ya. Klik yang pertama hanya dari hal sederhana, smile and jangan bau dan ayolah wangi, tampil rapi gitu. Tampil rapi. Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut. Sangat terbatas sekali waktunya. Oke, sahabat Sonora Network, tetap bersama kami di Sales Mastery with Eloy Zaluku. Yes, kita masih punya waktu beberapa menit lagi dan ini menit-menit berharga. Karena kita masih bersama Pak Eloy, pastinya kita akan membahas mengenai tadi ya, what ref sales people know and do, apa yang diketahui dan dilakukan oleh ref sales people untuk menjadi top performers. Ada tweet dari Menik-Menik. Oke, Pak Eloy, I got it. Marketing harus wangi. Titik. Ya. Wangi menggoda ya. Good, very good. Dan yang lainnya adalah tentu saja untuk klik itu berbicara mengenai handshake waktu kita jabat tangan dengan seseorang. Jadi klik itu sesuatu yang mendasar ya, sesuatu yang kalau Anda ketemu dengan seseorang yang antusias, Mbak Yuli suka nggak? Suka banget, Pak. Dia antusias. Menular. Pasti. Jadi waktu bertemu dengan orang lain, dengan prospek di rumah bisa aja baru ribut dengan suami atau dengan istri atau ada masalah dengan siapapun. Tapi waktu Anda hadir bertemu dengan si prospek, you have to be your best. Berikan namanya entusiasmenya. Tentu saja antusiasme itu datang, self-confidence itu akan datang. Nah, teman-teman sales jangan lupa ini ya. Ada dua. Product knowledge dan pengetahuan Anda mengenai prosedurnya. Jadi kalau Anda nggak tahu dengan baik produk atau jasa yang Anda jual, sistem prosedurnya juga Anda tidak tahu, maka ya susah juga sih jadi antusias dan self-confidence. Jadi minimal Anda punya pengetahuan 70-80% mengenai produk jasa yang Anda jual, Anda mengetahui 70-80% yang namanya sistem prosedurnya. Setelah itu lewat, maka sekarang berbicara mengenai klik. Apa itu? Senyum, performance. Baju nggak perlu terlalu mahal, biasa saja, yang penting tampillah rapi ya. Saya ingatkan dulu Pak Eloy, untuk Anda masih ada waktu, silakan SMS sekarang ke 0812-112-9200 untuk mendapatkan buku Life Success Triangle dan juga kisah Pak Eloy. Ada 2 buku pagi hari ini yang akan kami berikan untuk Anda. Very good. Dari nomor yang tadi itu juga gini loh, teman-teman sahabat Sonora, kami pingin sekali kalau ada teman-teman sales top performers yang mau bergabung dengan kami di Sonora ini. Supaya apa? Supaya saya ini dan Mbak Yulis nggak ngomong berdua saja. Dan kita bisa datangin beberapa orang yang tadi saya sebutkan itu. Tetapi teman-teman yang di lapangan ya, yang AE, account executive, agen asuransi, yang jual mobil, yang B2B, please tolong SMS ke nomor tadi namanya. Dan nanti kalau mungkin bukan Anda, tapi Anda punya teman yang, wah, si itu tuh mesti diajak ngomong tuh. Datang ya. Datang, dan itu juga kan part of your brand building. Brand Anda dibangun. Nah, kalau nanti orang-orang itu kita telepon, mereka bersedia, Anda yang merekomendasikannya, saya mau deh ajak Anda untuk ngopi sekali lah. On me. I pay. Ditraktir Pak Eloy ngopi. Kapan lagi? Ayo rekomendasikan. Ya, jadi nanti kalau banyak kan kita rame-rame ketemu di salah satu tempat cozy di Jakarta ini kan. Tapi please, tolong nama orang yang menurut Anda seorang sales person yang inspiratif, yang hebat, rekomendasikan dong ke kami ya, supaya kita bisa ajak mereka dan mereka juga pasti senang kan. Kasih tahu. Nomor berapa? Kasih tahu namanya dan kasih tahu nomor teleponnya ya. Nomor telepon kita berapa? Nomor telepon kita 0812-112-9200. SMS aja ke sana, nanti kita akan hubungi balik. Ya, atau bisa di 0813, ini nomor kantor kami, 0813 8578 5704. Saya undang ya. 0813 8578 5704. Jadi teman-teman silakan, kalau ada we really need you, orang-orang yang inspirational di dalam bidang sales, ayolah berbagi pengalaman. Anggap aja ini menjadi nanti pahala ya. Bagi-bagi ilmu, bagi-bagi cerita ya. Anyway, lalu kita lanjutkan. Tadi kita belum berbicara mengenai neocortex.
Jadi di dalam otak kita ada yang namanya survival brain, itu yang pertama. Ada emotional brain, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah neocortex atau thinking brain. Nah, inilah Mbak Yulis yang membedakan manusia dengan mamalia lainnya. Neocortex pada manusia lebih besar dibandingkan mamalia lainnya. Neocortex membentuk lapisan luar, bla 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 bla. Dan di dalam neocortex inilah kita merencanakan sesuatu. Kita akhirnya itu punya ide di dalam otak yang namanya neocortex brain ini. Nah, apa sih yang sedang kita bicarakan? Yang kita bicarakan itu bagaimana caranya supaya si limbik tadi, si emotional tadi bisa kita sentuh dari pertemuan pertama dengan si calon klien atau prospek kita. Yes. Nah, hubungannya dengan itu adalah what Rave Sales people know, mereka juga tahu bahwa otak ini ada dua. Tadi otak kiri, otak kanan, ya. Otak kiri itu lebih kepada hal-hal yang berhubungan dengan numerik, angka-angka, informasi, dan kanan itu berhubungan dengan ini tadi yang kita berbicara emosional. Oke, Pak Eloy, ada pertanyaan nih. Bagaimana menghilangkan rasa tertolak bagi seorang tenaga sales dan marketing pemula? Ini yang kadang-kadang bikin ciut. Iya. Coba pertanyaannya gimana lagi? Saya masih berdiri jawabnya nih. Menghilangkan rasa tertolak bagi seorang tenaga sales and marketing pemula. Kalau menghilangkan rasa tertolak berarti belum apa-apa udah ngerasa mau ditolak gitu kali ya Pak Eloy ya? Pak, Bu, Mas, Mbak yang memberikan pertanyaan ini, yang pertama adalah kalau Anda menjadi orang sales, Anda mesti menerima realita, Anda akan ditolak. Sehebat-hebatnya Anda, pasti Anda akan menerima, Anda akan mengalami ditolak. Kadang-kadang sih, nah ini yang perlu diingat, Anda ditolak bukan karena Anda yang salah, bukan juga karena produk Anda yang salah. Kadang-kadang it just happened, Anda bertemu dengan seseorang yang lagi galau aja. Mungkin dia lagi ada masalah dengan bisnisnya, yang pada saat itu dia lagi nggak connect dengan Anda. Anda sudah wangi, handshake-nya sudah baik, senyumannya sudah baik, apalagi Anda nanti sudah menguasai namanya storytelling, produk sudah juga produknya menguasai. Sudah baik. It's just happened waktu itu lagi ngapas aja buat dia, sehingga dia ngomong begini, sorry ya, lagi nggak pingin nih. Nah, itulah sebab hasil survei membuktikan orang sales yang hebat ditolak 4 kali, dia nggak menyerah. Dia akan balik lagi. Karena umumnya waktu Anda datang ke 5 kali kepada orang itu, Anda akan diterima. Sebetulnya kenapa sih 4 kali bukan 10 kali? Ini cuman hasil survei rata-rata yang mengatakan pertama kali Anda datang, mungkin dia lagi nggak pas aja waktunya, dia lagi mikirin yang lain. Datang lagi dong untuk kedua kalinya. Ternyata nggak pas juga. Terus. Secara rata-rata, Bu, Pak, itu Anda datang paling lama ke 5 kalinya ke orang yang sama. Pasti closing. Oke, kalau gitu kita juga sayang sekali harus closing dulu pagi hari ini pertemuan kita. Dan Pak Eloy sudah ada yang, Pak Eloy saya mau bukunya. Itu kita kasih buku ya. Siapa yang mau bukunya? Pak John. Pak John, di mana kau, Pak John? Tapi ada rayuannya loh. Apa itu? Mbak Yulis yang baik hati sedunia. Wah, ini orang sales yang hebat nih. Oh iya, betul. Ini loh. Langsung menyentuh limbik saya, Pak. Persis. Bapak Ibu, inilah contohnya. Ini contohnya langsung menyentuh limbik. Dan ini kalau Mbak Yulis sebelum berkeluarga mungkin akan jatuh cinta juga dengan Pak John. Oke, Pak John selamat. Dan juga Pinta yang ada di Solo tadi ya, yang menanyakan bagaimana untuk klik pada saat first impression. Yes Ibu, yes Bapak, sukses ya. Baik, dan sayang sekali waktu kita harus berakhir. Kita ketemu lagi minggu depan ya Pak Eloy. Dan sukses terus untuk teman-teman menjual hari ini dan selamanya. Minggu depan ada tamu spesial ya. Hopefully. Berkenan untuk datang, hopefully. Baik, saya Yulis. Saya Eloy, katakan Yes I can. Salam sukses, Triangle.